Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Putri Usman dengan NPM 23.193. Saya akan mempresentasikan konsep kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan. Jadi di sini ada latar belakang masalahnya tuh kekerasan dalam rumah tangga berdampak luas pada perempuan dan anak. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Dan pendekatan hukum berbeda antara sistem civil law dan common law. Dan yang terakhir, restoratif justice menawarkan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Jadi di sini ada konsep kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, termasuk ancaman pemaksaan dan penelantaran, bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di sini ada perbandingan civil law dan common law. Civil law definisi KDRT rinci dalam undang-undang fokus pada kepastian hukum. Kalau common law fleksibel berbasis preseden dan interpretasi hakim. Di sini terus yang terakhir civil law menekankan kepastian tertulis, common law menekankan keadilan kasus per kasus. Jadi di sini ada pendekatan sosio legal dan pluralisme hukum. Menurut Ratno Lukito, hukum itu tidak berdiri sendiri. Norma sosial, agama, dan budaya memengaruhi penerapan hukum. Pendekatan sosio-legal penting dalam penerapan RJ pada kasus KDRT. Dan di sini ada kekerasan psikolog dan ekonomi. Jadi terdiri dari 3 kekerasan psikolog, intimidasi, penghinaan, kontrol perilaku. Kalau kekerasan ekonomi, pembatasan akses keuangan. Kalau restoratif justice memberi ruang bagi korban untuk didengar dan pulih. Dan di sini ada konsep restoratif justice yang yang terdiri dari 1, pendekatan berbasis dialog antara korban dan pelaku. Yang kedua, fokus pada pemulihan bukan sekadar hukuman. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pelaku dan memulihkan martabat korban. Dan ini ada restoratif justice dalam sistem civil law. Nomor 1, diterapkan melalui mediasi dan konseling. Yang kedua, membantu memulihkan korban, tapi perlu pengawasan agar tidak merugikan perempuan. Yang sensitifnya tuh seperti gender dan sosial budaya lokal. Dan di sini ada restoratif justice dalam sistem common law. Jadi hakim lebih fleksibel dalam menerapkan RJ, korban berperan aktif, pelaku diminta bertanggung jawab, dan di sini juga ada pendekatan lebih humanis dan kontekstual. Kalau perlindungan korban dan anaknya, RJ memberi ruang bagi korban untuk menentukan kebutuhan dan haknya. Anak yang menyaksikan KDRT mendapatkan dukungan psikologis. Dan yang terakhir itu perlindungan holistik, hukum sosial dan psikologis. Dan tantangannya penerapan di Indonesia, legal transplant, konsep RJ diadopsi dari sistem common law. Risikonya tidak sesuai konteks sosial dan budaya Indonesia. Perlu pengawasan agar korban tidak direvictimisasi. Pendekatan hybrid CV sama common law menggabungkan kepastian hukum civil law dan fleksibilitas common law, memberi ruang bagi korban untuk berpartisipasi. Hukum formal tetap dijalankan, pemulihan sosial diperkuat. Dan kesimpulannya, RJ melengkapi sistem hukum formal dalam menangani KDRT, memberi keadilan substantif dan pemulihan bagi korban. Pendekatan hybrid memungkinkan hukum lebih manusiawi dan sensitif budaya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.